Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Ya, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau, dan semoga insya Allah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Sosok KH Zulfa Mustafa, keponakan Ma'ruf Amin yang jadi PJ Ketum PBNU. KH Zulfa Mustafa resmi menjabat sebagai penjabat PJ, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, yang menggantikan Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Penetapannya dilakukan dalam rapat pleno yang diikuti oleh Mustasyar, Awan, Syuriah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom, Banom, PBNU. Penetapan penjabat, PJ, Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini Yang Mulia Bapak KH Zulfa Mustafa, ujar Rais Syuriah PBNU, M. Nuh, selaku pimpinan rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025, malam. Dalam kepengurusan sebelumnya, Zulfa menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Nama Zulfa akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PJ Ketum sampai Muktamar Nahdlatul Ulama, NU, yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 2026. Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai PJ Ketum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026, jelas M. Nuh. KH Zulfa Mustafa lahir di Jakarta pada 7 Agustus 1977. Ia merupakan putra dari KH Mukarrabin dan Marhumah Latifah. Ibunya, Marhumah Latifah adalah putri dari Nyai Hajjah Maimunah yang juga merupakan ibunda Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin. Dengan demikian, KH Zulfa Mustafa adalah keponakan dari Ma'ruf Amin. KH Zulfa Mustafa menempuh pendidikan dasar di SD Al-Jihad, Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga kelas 3. Memasuki kelas 4, ia melanjutkan sekolah di Pekalongan hingga menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan tingkat sanawiyah ditempuhnya di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Simbang Kulon, Pekalongan, Jawa Tengah. Saat duduk di kelas 2 sanawiyah, ia pindah ke Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, untuk melanjutkan pendidikannya di lingkungan pesantren. Dalam kehidupan pribadinya, KH Zulfa Mustafa menikah dengan Hulwatin Syafi'ah dan keduanya telah dikaruniai beberapa anak. Rekan-rekan pers yang saya muliakan, malam hari ini sebagaimana kita semua ketahui, rapat pleno telah menetapkan Al-Fakir diri saya menjadi pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi ini juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari Al-Mukarram Barisan dan forum rapat pleno ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan tadi dalam sambutan saya yang lengkap sebelum kita masuk bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi, dan kemudian tentunya menghantarkan muktamar yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu, tapi saya ingin menjadi solusi buat jamiah ini untuk masa depan. Ya. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWJ NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural. Mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini, karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum ini sebagai
pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Am kita lengkap ditemani 2 wakil Rais Am. Beliau ini adalah, saya menyebutnya Tritunggal, yang sangat hebat, yang sangat tegas sekali memutuskan apa yang beliau putuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai pejabat ketua umum. Di sini juga hadir, bagaimana rekan-rekan pers lihat, saksikan, hadir putri pendiri Nahdlatul Ulama. Ini adalah keramatnya NU, ibunya Hajah Mahfudah Ali Ubaid. Beliau adalah putri daripada Mbah Wahab Hasbullah. Saya sebut lebih dahulu karena memang paling sepuh di antara kita. Juga hadir di sini putra daripada Mbah Kiai Wahab Hasbullah, namanya Kiai Haji Abdul Hasim Wahab Hasbullah. Beliau juga hadir yang merestui rapat pleno ini. Hadir di sini juga Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang akrab disebut Gus Ikin. Mohon berdiri Gus Ikin ya. Beliau adalah cucu atau cicit dari Mbah Hashim Asy'ari, sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebuireng, yang juga ketua PWNU Jawa Timur dan Akhwan Suriah PBNU. Hadir di sini bersama kita yang mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Omar Andre Buluta, ya, Kiai Haji Nasaruddin Omar. Beliau adalah Rais Suriah yang juga Menteri Agama Republik Indonesia. Tentu kehadiran beliau di sini punya makna yang sangat dalam. Saya yakin rekan-rekan pers paham maksudnya. Ya. Begitu juga hadir di sini bersama kita Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua PBNU yang juga adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang kita tahu menjadi basis daripada Nahdlatul Ulama. Basis Nahdlatul Ulama ada di Jawa Timur. Tentu saya tidak harus lupa menyebut di sini juga hadir cucu atau cicit dari Kiai Haji Bisri Samsuri yang juga adalah Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, yang kita tahu namanya Gus Ipul. Ya, Gus Ipul yang akrab dipanggil Gus Ipul, atau juga dari Dr. Haji Saifullah Yusuf. Hadir di sini juga tadi adalah Kiai Haji Mustafa Akim Siraj. Nah, ini adalah adik daripada Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj. Kiai Haji Akil Siraj, Said Akil Siraj adalah Ketua Umum PBNU sebelumnya. Menantunya Mbah Maimun Zubair. Nah, ini supaya jelas semua. Ya, hadir di sini juga Kiai Haji Ubaidillah Ruqyah. Ya, Kiai Haji Ubaidillah Ruqyah adalah adik daripada Kiai Haji Ilyas Ruqyah, Rais A PBNU yang berasal dari Cipasung. Jadi ini lengkap ini ya semuanya. Tentu panjenengan semua bisa lihat rekan-rekan pers sangat banyak. Saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Ini menunjukkan selain juga PWNU yang hadir dulu di depan ini, bahwa kami semua bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu, untuk melanjutkan khidmah jamiyah di abad keduanya. Insya Allah nanti pada tanggal 31 Januari, ya, sebagaimana diusulkan tadi dalam rekomendasi oleh Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa, kita akan membuat acara besar di GBK, ya, dan itu menunjukkan betapa Nahdlatul Ulama sudah kembali pulih normal. Saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya, menjaga keadaban sebagai santri. Karena kan Vidya adalah santri. Saya bukan siapa-siapa, saya santri dari Rais A dan juga santri Suriah PBNU, tentu juga santri
kiai-kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir. Saya juga santrinya Ki Nurul Huda Jazuli Pelosok. Saya juga santrinya Ki Haji Anwar Mansur Dirboyo. Saya juga santrinya Ki Fuad Nur Hasan Sidohiri. Saya juga santri daripada masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abu Yang Muhtadi. Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Ya, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin dan saya sudah minta restu beliau dan semoga insya Allah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.